Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Kami dari kelompok satu akan membahas mengenai dasar-dasar komunikasi interpersonal. Perkenalkan, saya Angelika Aurelia Maku dengan NIM 221321012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edwin dengan NIM 2110211032171. Kami akan bahas pada hari ini yaitu elemen komunikasi, komunikasi verbal dan nonverbal, starting conversation, personal introduction, everyday conversation, dan communication ethic. Yang pertama itu elemen komunikasi, di mana elemen komunikasi terdiri dari beberapa elemen penting yang saling berkaitan agar proses pertukaran pesan berjalan efektif. Yang pertama yaitu sumber atau komunikator, di mana pihak yang mengirimkan pesan. Yang kedua pesan, yaitu informasi, ide, atau perasaan yang disampaikan. Yang ketiga itu saluran atau media, di mana sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan, yaitu lisan, tulisan, gestur, dan sebagainya. Yang keempat itu penerimaan atau komunikasi, di mana pihak yang menerima pesan. Yang kelima yaitu encoding, di mana proses pengubahan ide menjadi simbol atau kata-kata. Yang keenam itu decoding, di mana proses memahami atau menafsirkan pesan yang diterima. Yang ketujuh yaitu umpan balik, di mana respon dari penerima terhadap pesan yang diterima. Yang kedelapan yaitu gangguan atau noise, di mana hambatan dapat mengganggu proses komunikasi. Yang kesembilan yaitu konteks, di mana situasi atau lingkungan di mana komunikasi berlangsung. Selanjutnya itu komunikasi verbal dan nonverbal, di mana yang pertama itu aspek dari media penyampaian, di mana komunikasi verbal yaitu kata-kata lisan atau tulisan, komunikasi nonverbal, ekspresi wajah, gerak tubuh, intonasi, suara, kontak mata, dan simbol lainnya. Yang kedua itu aspek kontrol pesan, di mana komunikasi verbal yaitu lebih mudah dikontrol dan disusun, sedangkan komunikasi nonverbal sering otomatis atau sulit dipalsukan. Yang ketiga itu aspek struktur bahasa, di mana komunikasi verbal itu memiliki tata bahasa dan aturan yang jelas. Selain itu, komunikasi nonverbal yaitu tidak memiliki struktur formal. Yang keempat itu aspek jenis pesan, di mana komunikasi verbal itu pesan eksplisit dan langsung. Sedangkan komunikasi nonverbal yaitu pesan implisif, sering menyampaikan emosi dan sikap. Yang kelima itu aspek konteks penggunaan, di mana komunikasi verbal ini itu bisa melalui media digital atau tanpa muka. Sedangkan komunikasi nonverbal yaitu lebih efektif dalam komunikasi tatap muka. Selanjutnya itu starting conversation, yaitu beberapa cara efektif untuk memulai percakapan. Yang pertama, sapaan pembuka, di mana dimulai dengan salam atau sapaan yang ramah. Yang kedua itu pernyataan terbuka, di mana tanyakan sesuatu yang spesifik atau relevan dengan situasi. Yang ketiga itu komentar tentang lingkungan, yaitu mengomentari situasi sekitar atau topik yang sangat hangat. Yang keempat itu memberikan pujian, yaitu memberikan pujian yang tulus, hindari hal sensitif. Yang kelima itu perkenalan diri. Sampaikan nama dan sedikit informasi tentang diri sendiri untuk mencapai suasana. Yang keenam itu gunakan humor ringan, di mana humor dapat membantu mencairkan suasana jika digunakan dengan tepat. Baik, saya lanjut. Personal introduction. Langkah-langkah memperkenalkan diri secara efektif. Yang pertama, salam pembuka, sapa, audiens atau lawan bicara. Yang kedua, perkenalkan identitas, sebutkan nama, asal, dan informasi dasar lain. Pekerjaan, pendidikan, hobi. Yang ketiga, tujuan perkenalan, jelaskan maksud atau tujuan Anda memperkenalkan diri. Yang keempat, penutup akhir dengan ucapan terima kasih atau salam penutup. Ever, everyday, everyday conversation. Percakapan sehari-hari biasanya bersifat ringan dan informal seperti pertama menanyakan kabar, apa kabar hari ini? Yang kedua membicarakan aktivitas, sedang sibuk apa akhir-akhir ini?
Yang ketiga, berbicara pengalaman. Saya baru saja menonton film menarik kemarin. Yang keempat, bertukar pendapat. Menurut kamu, bagaimana cuaca hari ini? Yang selanjutnya, communication etik. Etika komunikasi adalah prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku perilaku dalam berkomunikasi meliputi yang pertama kejujuran, menyampaikan pesan secara jujur dan tidak menyesatkan. Yang kedua, menghargai privasi, tidak membocorkan informasi pribadi tanpa izin. Yang ketiga, mendengarkan dengan aktif, memberikan kesempatan pada lawan bicara untuk menyampaikan pendapat. Yang keempat, menghormati perbedaan, menghargai pendapat, budaya, dan latar belakang yang berbeda. Yang kelima, tidak menyudutkan, menghindari kata-kata yang menyinggung atau merendahkan pihak lain. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu dia mengenai materi kami, mengenai dasar-dasar komunikasi interpersonal dari kelompok satu. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.